Batui di JOB dilakukan oleh tersangka IT kepada korban Bu Nur Dahniar Kasim alias MP yang terjadi pada tanggal 1 Juli 2021. Kemarin ini memang banyak dikeluh kesahkan masalah lambatnya penanganan. Kami mohon maaf sebelumnya mungkin melihat LP yang dibuat dari bulan Juli tahun 2021 karena saya dan Pak Kanit baru berapa lama di sini, makanya kita percepat dan kita fokuskan kasus ini. Jadi identitas tersangka IT, kemudian saat ini tersangka sudah berada di rutan Polresta Palu dalam kasus yang sama, penipuan. Jadi ada di lapas di Palu ya? Apa di rutan Polres? Dimasuk lagi di tanah. Jadi kemarin posisi terakhir tersangka IT ini di lapas Palu, kemudian sudah keluar, kemudian ditangkap lagi oleh Polresta Palu dengan kasus penipuan lagi. Kronologi singkatnya, tindak pidana penipuan sebagaimana dimaksud, pelaku yakni tersangka IT menawarkan pekerjaan dengan waktu pengembalian dana selama 60 hari dengan nilai 2,1 miliar kepada korban, dan sistemnya seperti MLM ya, saya tidak baca teks, saya jelaskan saja. Namanya kerjaan fiktif Powerman Suka di JOB itu seperti gali lubang tutup lubang. Jadi pinjam modal dari yang satu, nanti dipakai sendiri, kemudian menipu lagi berikutnya korban kedua untuk mengganti kerugian korban pertama, akan menipu lagi korban ketiga untuk mengganti kerugian korban kedua, begitu seterusnya. Kemudian di sini sebenarnya ada beberapa saksi lagi yang terlibat yang awalnya juga menjadi korban, tapi saksi tersebut tidak kemudian membuat laporan karena tersangka kita ini sudah menutup kerugian tersebut dari kegiatan penipuan-penipuan yang berikutnya. Nah, kemudian didapatilah korban terakhir ini adalah Bu Nur Dahniar sebelum yang bersangkutan tertangkap. Disinilah terhenti kegiatan gali lubang tutup lubangnya, makanya kerugian ini dialami oleh Bu Niar ini. Tapi kemarin sempat ramai kasus ini, baik teman-teman media yang bertanya masalah adanya penambahan tersangka dan lain-lain. Sekarang saya sampaikan bahwa berkas statusnya P19, kita sedang penuhi P19-nya. Arah penambahan tersangka lain adalah seorang laki-laki yang masih kita dalami profil dan identitasnya, yang pada saat melakukan transaksi oleh tersangka dia menyamar sebagai pegawai JOB menggunakan baju JOB ya. Itu yang menurut jaksa. Dari pemeriksaan ahli pidana juga belum ada rekomendasi untuk memunculkan tersangka lain selain itu. Jadi sejauh ini tersangka masih tunggal. Motifnya adalah bahwa tersangka melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan dan untuk menggantikan uang kepada orang lain yang sebelumnya telah ditipu. Kemudian barang bukti kita telah amankan satu lembar PO atau purchase order tanggal 13 September 2021, daftar nama karyawan PKWT, pekerja Rokum, kemudian menerima gaji project, kemudian invoice manpower supply dari tanggal 16 September 2021 dan kwitansi penerimaan. Rencana tindak lanjut kita tinggal melengkapi P19 dari Kejaksaan Negeri Bangga, yaitu melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka IT di Palu, kemudian melakukan pengejaran kepada satu lagi laki-laki yang diduga turut serta membantu melancarkannya aksi penipuan tersebut. Ada pertanyaan teman-teman rekan media sebelum